Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya Yuda di podcast LBH Samarinda. Kali ini di ruang publik kita bersama kedatangan tamu yang cukup spesial ya. Dia adalah Direktur LBH Samarinda. Untuk 30 menit ke depan kita bakal bincang-bincang cukup panjang ya mengenai kisah hidupnya Abang kali ya. Selama 30 menit ke depan. Sangat telan gitu ya. Enggak gitu sih. Maksudnya ya selama Abang jadi advokat, kemudian kasus-kasus yang pernah Abang tangani selama mungkin 10 tahun terakhir, ya sekitar itu. Nah kemudian akhirnya membangun LBH Samarinda. Oke Bang, kita mulai aja ya untuk segmen pertamanya. Boleh diceritakan nggak sama teman-teman di luar sana, memang cita-citanya Abang kecil nih udah pengen nih jadi advokat atau sebelumnya pengen jadi tentara atau polisi? Itu awalnya aku tuh cita-citaku pengen jadi angkatan laut. Serius? Ya waktu kecil kan nggak sadar diri ya. Iya. Pada sudah gede nggak bisa berenang gitu kan. Ya, akhirnya berubah lagi. Berubah. Waktu mau kuliah di Fakultas Hukum UMM itu, aku sebenarnya itu pengen mau jadi apa? Anggota DPR. Ke DPR. Kenapa tuh Bang? Legislatif. Apakah karena Suka sama politik? Oh gitu, sama politik ya. Akhirnya ambil hukum. Makanya yang didiskusikan itu tata negara terus gitu kan. Oke. Diskusinya dengan kawan-kawan tata negara, kenegaraan, apa segala macam sampai gabung organisasi ekstra kampus segala semuanya itu kan yang ini soal negara. Dan akhirnya tuh aku mau jadi pengacara itu waktu tahun 2009 yang kasus nenek Minah di nggak salah. Oh itu viral banget dulu. Nah, yang ini apa yang itu? Ya curi buah kakao kalau nggak salah ya. 3 kakao itu yang terus di penjara yang kamu itu dilaporkan. Nah itu aku melihat itu sedih, rasa empati, terus aku bilang kayaknya aku pengen deh jadi pengacaranya kayak nenek Nina gini atau lain yang hasilnya sama. Aku bilang ya jangan berjalan sekali yang memang ditakdirkan itu. Berarti cita-cita itu berganti selepas ini Bang ya, Abang lihat kasusnya nenek Mina 2009. Oke. Sebelum kita lebih jauh lagi lanjut membahas mengenai itu, boleh dong teman-teman luar sana tahu nih kuliahnya Abang dulu di mana? Di UMM. Universitas Muhammadiyah Malang. Angkatan tahun 2007 masuknya. Jadi aku sebelumnya bahasa Inggris di Balikpapan, terus 2007 itu ke UMM ambil. Oke, siap. Kuliahnya berarti 6 tahun atau 7 tahun? Waktu lebih 9 tahun. Oh, lama juga. Totalnya semua ya. Totalnya semua. Semua sih 9 tahun karena lulus S1 itu 2012. Oke, siap. Pas setengah tahun S1-nya. Nah, dengar-dengar nih, saat ini kan LBH lagi fokus nanganin PKL di tepian Bang ya. Kemudian juga fokus mengadvokasi warga menolak tambang di Kubar, juga di Sanga-Sanga ya, bener Bang ya? Oke Bang, siap. Mungkin kita juga bakal ngobrol panjang mengenai sejarah singkat LBH, cuma di segmen berikutnya. Nah, kita udah ngomongin soal cita-cita, kemudian kampus. Nah, kemudian kasus yang pernah Abang tangani, kasus-kasus besar yang pernah Abang tangani selama berkarir di dunia advokat Bang. Kalau di dunia advokat di luar dari LBH, di luar pernah aku sempat di jaringan advokat lingkungan hidup ya. Di Balikpapan itu kan sama teman-teman bikin organisasi itu ada tumpah minyak dulu. Iya, tahun berapa tuh? Tahun 2018 ya. 2018 ya. Itu kasus publik yang itu
yang viral sampai ke dunia. Bener, kayaknya media-media asing pada saat itu juga memberitakan. Oh gitu, aku juga masih di Kaltim Pos. Kamu beritakan nggak? Iya dong. Kamu yang nulis? Enggak, cuma bantu nulis tuh dikit aja. Membantu nulis. Nah, pokoknya cuma kompaninya. Terus di LBH ini aku kasus Omnibus Law yang kamu salah satu korbannya. Oke. Yang kemarin itu penolakan Omnibus Law kan? Benar. Terus itu sama yang kasus Papua. Oh, Tapong Papua ya? Papua. Nah, itu tahun berapa bang? Tahun Papua itu 2019 sampai 2020. Oke, berarti urutannya adalah Kupaninya, kemudian Tapong Papua, kemudian Omnibus 2019 ya? 2020 ya? Ya. Kemudian yang paling baru ini apa bang? Yang terbaru ya kriminalisasi di mana, di Warga di Kubar ya? Kubar, di Kampung Dingin Duan, yang akhirnya dimilih menempuh untuk restoratif justice. Siap. Oh gitu, ada berapa warga sih bang yang dijadikan tersangka? Tersangka tuh 14 kalau 14 ya? 14 plus satu advokat ya. Oke, itu mereka menolak tambang pada saat itu ya kalau nggak salah bang. Iya, lagi Siap. ya begitulah, ditangkap secara semena-mena. Siap. Mungkin tukang bakso tangkap juga di situ. Jadi kasus yang abang tangani itu benar-benar ini ya, apa namanya, menarik perhatian publik ya. Iya, namanya juga kasus pengacara publik ya, jadi ya yang pasti masalah publik. Tapi kan tidak cuma itu kan, tapi itu memang yang kira aja. Kalau yang sifatnya yang kayak PHI dan lain-lain juga kita juga tangani gitu kan, tapi kan udah termasuk viral di media massa. Siap. Nah bang, alasan abang membangun LBH itu sebenarnya, kalau dulu kalau nggak salah, LBH itu nggak ada kan sekitar tahun-tahun 2000. Iya. LBHI. Iya benar. Itu bentuk kegelisahan teman-teman organisasi masyarakat sipil. Mereka nggak punya spesialisasi hukum di organisasi masing-masing. Makanya dia butuh hukum yang fokus di situ, yang hukum penegakan hukum. Terus kemudian teman-teman ini sempat mengajukan kalau nggak salah di tahun 2000, mulai 2014 kan? Iya. 2014 ya. 2014 itu sempat mengajukan, tapi lagi-lagi soal SDM ini kan ada yang menyerahkan jalan. Nah, akhirnya kita kembali itu di tahun 2019 mengajukan. 2019. Tapi inisiasinya sudah 2018. Oke, itu abang masih di JAL pada saat Tadi itu. waktu itu diskusi dengan teman-teman waktu di Samarinda, dengan teman-teman di Wali Kaltim gitu ya. Habis itu berlanjut ke teman-teman yang lain. Akhirnya kita ajukan pas di bulan November 2019 di rakernasnya itu disetujui sama YLBHI. Terus tanggal 2020 itu launching. Jadi memang kegelisahan selain tidak ada pengacara juga sebenarnya banyak di sini ini banyak advokat, tapi tidak ada yang dampingi kasus publik macam kayak gitu di kampung-kampung gitu, di dalam yang jauh gitu kan, secara gratis pun banyak yang mau. Nah ini menarik bang. Boleh didetailkan nggak apa yang membedakan LBH Samarinda dengan lembaga bantuan hukum yang lain? Kan banyak tuh bang lembaga bantuan hukum yang katanya ya dalam tanda kutip berpihak kepada masyarakat, kemudian membela rakyat-rakyat yang nggak punya duit atau katakan miskin tertindas. Nah, apa yang membedakan LBH Samarinda dengan lembaga bantuan hukum yang lain? Sebenarnya membedakan adalah kalau di LBH Samarinda atau LBH ya LBHI itu dari cara penanganan kasusnya. Gitu ya. Kita mengedepankan bantuan hukum ini kan bantuan hukum struktural. Oke. Ya. Jadi memang betul-betul menyelesaikan masalah tidak hanya secara litigasi, tetapi juga non litigasi. Nah, semua LBH juga ada litigasi non litigasi, tapi non litigasi kita ini berbeda gitu ya. Jadi betul-betul bagaimana membuat
klien kita itu paham atas hak-haknya dan kemudian dia bisa menyuarakan. Jadi korban pelanggaran HAM ini bisa menyuarakan hak-haknya dia, bahwa hak saya dilanggar, hei pemerintah, hak saya dilanggar, hak saya ini, gitu. Jadi tugas kita itu membuat klien kita atau dampingan kita masyarakat yang ada di komunitas gitu ya, untuk bisa menyuarakan itu dan sadar akan haknya itu. Jadi itu mungkin yang membedakan. Kalau yang melitigasi kan bisa juga cuma lapor polisi, lapor itu juga non-litigasi. Mediasi itu non-litigasi. Nah, tapi kita lebih kepada penyadaran. Karena tujuannya ini adalah perubahan hukum, perubahan politik. Ya, jadi perubahan penegakan hukum sosial politik dan budaya di Indonesia dari yang kayak gini menjadi tertib gitu ya. Siap. Kalau tidak salah dasarnya LBH ini adalah keberpihakan terhadap hak asasi manusia, benar? Ya, ya dalam advokasi memang kita mengedepankan HAM. Jadi memang ciri khasnya LBHE itu dibandingkan dengan bukan dibandingkan ya, bila disandingkan dengan LBH atau organisasi bantuan hukum maupun organisasi non pemerintah lainnya gitu, yang sama-sama ada di front line begitu. Kita paradigma kita selalu hak asasi manusia, bantuan hukum dengan hak asasi manusia. Gitu. Jadi paradigma kita begitu. Nah, hak asasi manusia dalam hal apa? Ya sektoral banyak, kesehatan bisa, pendidikan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang kita wajib gitu ya dari LBH ini dalam pendampingan, kalau misalnya bikin surat-surat dokumen hukum gitu, itu wajib menyertakan argumentasi HAM. Berarti ruang itu nggak terbatas kepada kasus-kasus pidana, kasus-kasus enggak lah. Jadi misalnya kasus sekarang yang ini kan yang terdekat ini kan penerimaan peserta didik baru. Ya. Nah, misalnya ada kecurangan di dalam penerimaan gitu, ada kong kali kong. Nah, itu kan pelanggaran terhadap hak orang atas pendidikan gitu ya. Nah, kita bisa masuk di situ. Oke, ini buat warga Samarinda dan khususnya buat Kaltim, kalau misalnya merasa dicurangi nih untuk keputusan seperti itu, kalian bisa lapor ke LBH Bang ya. Ya. Dan ini saya perlu konfirmasi lagi, apa benar kalau misalnya di LBH itu nggak dipungut biaya? Iya, jadi di LBH itu menyediakan bantuan hukum gratis bagi rakyat miskin, buta hukum, ya, kemudian tertindas, marginal. Ya. Jadi memang itu gratis. Jadi apalagi terhadap korban HAM yang skala luas, jelas itu gratis. Nah, jadi kalau orang kaya gitu ya, nggak kayak LBH. Udah nggak terasa nih, kita udah 15 menit ngomong Bang ya. Nah, mungkin kita bakal masuk ke segmen yang mungkin kalau saya boleh katakan agak sensitif, soalnya bakal ngebahas soal profesinya Bang. Apa itu? Soal advokat lah, pengacara. Profesi pengacara benar nggak sih Bang itu dunia silat lidah? Jadi semakin lincah lidahmu bersilat ya, kamu bakal memenangkan banyak kasus. Benar nggak sih Bang? Ada benarnya dan enggaknya gitu ya. Benarnya memang kita harus bisa ngomong namanya pengacara. Tapi kan bukan soal ngomongnya yang utama gitu ya. Karena ngomong tanpa isi kepala kan dari isinya. Jadi sebenarnya dunia advokat itu dunia yang sangat logis, dunia logika, dunia logika yang di situ kita keluarkan, kita argumentasikan ya dalam proses pembelaan terhadap klien. Ya, dan di situ memang perlu skill dalam berbicara. Gitu. Kalau kita tidak punya skill berbicara, ya nggak bisa. Jadi memang harus kekuatan logika dan berbicara. Dan bicara apa yang dibicarakan kan harus logis semua dan ilmiah gitu. Kalau asal ngomong aja, ya semua bisa gitu. Kan ada juga baru-baru ini aku lihat di TikTok gitu ya, pengacara
berapi-api ngomong begitu, terus dia bilang ini apa, peradilan umum itu peradilan agama, terus PT-UN, pengadilan negeri, itu ada peradilan umum. Itu kan menyesatkan. Salah Bang ya? Salah, menyesatkan. Ya peradilan umum itu ya yang ada di pengadilan negeri itu ada peradilan negeri. Nah, kemudian peradilan agama, peradilan pun itu ya peradilan sendiri gitu. Makanya kalau di Mahkamah Agung itu kan ada Badilak, Badilum, terus Badan Peradilan Pun. Jadi ada Badilak itu Badan Peradilan Agama, terus ada Badan Peradilan Umum sama Badan Peradilan Usaha Negara. Jadi nah di mana pengadilan khusus? Di pengadilan khusus itu biasanya tergantung undang-undangnya, misalnya tentang anak, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga. Kalau di undang-undang masing-masing itu pengadilan niaga dan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Berarti dia salah memberikan pernyataan ya? Iya, nah itu yang aku bilang, bukan hanya pintar ngomong, tapi juga harus punya pengetahuan dan logika yang benar. Siap. Nah, gimana nih Bang kalau misalnya kita nanganin kasus yang besar, katakanlah contohnya mungkin udah banyak kali ya di Indonesia, terus advokat ini diberi ruang untuk membela orang tersebut, tapi orang tersebut merupakan tersangka dan dia dibayar mahal untuk membebaskan dari jeratan hukum gitu. Ya sebenarnya kan itu advokat itu bukan bela orang yang salah. Jadi salah anggapan kalau pengacara itu bela orang yang salah. Sebenarnya kita itu membela haknya orang. Baik, kan dia tersangka jadi asumsi, iya benar. Tapi kan asumsi publik bisa jadi, misalnya dia udah tersangka kan, dia melakukan katakanlah dia sosok yang besar misalnya, gitu. Tapi kan kalau kita lihat sekarang seperti ini kan, Alun Priambodo kali ya, kalau Sambo misalnya, katakanlah dia, terus dia diberikan mandat untuk kamu harus kalau nggak bebas ya dia harus hukumannya diringankan, tapi ya bayarannya mahal banget. Bukan masalah hukuman diringankan sebenarnya. Jadi filosofinya itu membela haknya dia supaya hukuman yang dijatuhkan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan dan tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses peradilan. Proses peradilan dimulai dari kepolisian, dari penyidikan, atau di kejaksaan juga ada penyidikan itu, di penuntutan sampai di peradilan, semuanya haknya harus dihormati, kan ada juga misalnya yang di rutan, misalnya di rumah tahanan, nggak difasilitasi tempat ibadah misalnya, itu kan juga melanggar hak. Itu fungsinya pengacara di situ. Jadi bukan berarti pengacara itu membela yang bayar, menjuta tentang membela yang bayar. Iya benar. Itu filosofisnya, idealnya. Tapi memang faktanya yang ditemukan 5 juta tentang membela yang bayar. Kan sekarang modelnya begini, ini bisa kalau yang ada yang nggak terima gitu ya, aku siap bisa dikonfirmasi, gampang kok gitu kan. Ada klien gugatan tanah begitu, soal sengketa tanah, maksudnya punya uang berapa, nanti buat kita kasih ke si ini, si itu, si situ supaya kita menang sekian gitu. Kalau untuk urusan kode etik sebenarnya diizinkan nggak sih Bang? Ya boleh lah, kan sih ini melanggar sumpah. Oh gitu. Sumpah kan demi Tuhan. Kalau di luar Islam itu kan demi Tuhan. Kalau di Islam demi Allah. Saya bersumpah akan menjalankan tunduk pada peraturan perundang-undangan, undang-undang dasar dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan kan harus tunduk. Itu sumpah ke pejabat publik itu kan melanggar undang-undang. Tapi itu kan melanggar sumpah berarti. Benar. Dia tidak tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Dia nggak melanggar sumpah. Artinya apa? Begitu jadi advokat, setelah sumpah itu dianggap cuma formalitas. Yang penting jadi selesai praktek, pokok, bayar sana, bayar sini, begitu.
Ya, dan sekarang ya begitu banyak pengacara, gampang jadi pengacara. Dari sekarang gampang jadi pengacara. Bahkan sorry to say, mohon maaf, saya bicara sekarang tikus god pun itu bisa jadi pengacara. Serius? Iya. Oh, boleh di ini kan dong? Misalnya berarti orang yang punya, misalnya orang nggak punya pendidikan hukum sekalipun Dia bisa. Bisa, ya. Sekarang gini, kamu lulusan SD, oke. ambil paket B, paket C, terus habis itu paket C kan boleh kuliah. Kuliah di mana? Gitu. Misalnya kuliah yang Sabtu Minggu, gitu. Kan bisa diakalin juga, orang dosennya juga manusia, rektornya manusia, dekannya manusia, doyan duit juga, kan bisa kuliah nggak masuk. Jadi absen, dapat ijazah S1, S2, ikut PKPA, ikut atau ujian apalah, kalau di peradilan namanya PKPA, pendidikan advokat gitu, harus ikut ujian, pasti lulus. Beberapa, walaupun nanti pasti ada yang nyangka, nggak mungkin lah, kita masih ketat gitu kan. Tapi sekarang kalau nggak lulus di sini, bisa ikut di sini, dilulus sekarang gitu kan. Sekarang. Bukan single part lagi soalnya. Banyak organisasi advokat. Setelah itu sumpah tidak dengan penampilan yang terlente dan lain-lain, tapi penegak hukum, pengetahuan penunjang hukumnya tidak ada. Kemudian terima klien di pasar atau caranya cara najis begitu, bayar sana bayar sini, Nggak boleh ya? Ya. Siap. Nah bang, menurut abang nih ya, apa benar nih hukum Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Ini salah satu contohnya kan undang-undang ITE nih ya. Undang-undang ITE itu disalahgunakan. Di Samarinda udah pernah ada tuh yang warga Samarinda dia kritik jalan rusak, kemudian dia dipolisikan pada saat itu. Nah, yang terbaru itu pedagang Wahyu di Bogor itu juga jadi tersangka karena dia curhat di TikTok mengenai larangan untuk berjualan. Nah itu gimana bang? Kalau coba bayangkan nih kasus yang sekarang yang viral itu juga kayak misalnya yang pria bodoh kan? Ya, yang di Jambi segala itu kan, Ya. yang di apa di Jambi kan, yang dilaporkan ke polisi itu, yang dia mengkritik wali kota Jambi kan. Yo yang ini ya, yang anak SMP itu ya? SMP itu kan Jambi kan itu ya? Iya. Ya kan di Jambi kan? Iya. Nah, di Jambi mengkritik wali kota kan. Yang ternyata itu biro hukumnya Pemkot itu ternyata orang kejaksaan. Benar. Sudah dicopot kalau nggak salah. Nah, kayak gitu ya ini apa? Negara kita ini kayak sudah gimana ya? Aku juga bingung. Kita mau mulai dari mana ini? Karena semua sudah acak-acakan gitu ya. Yeah. Mulai dari pembuat atau pembentuk undang-undangnya itu sudah beres. Mungkin kita bisa tanyakan deh itu pembentuk undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu di DPR sekarang ini. Mereka hafal dari itu isinya Cipta Kerja. Berapa banyak undang-undang dan undang-undang apa saja itu yang diganti atau diubah di dalam Cipta Kerja gitu. Yakin banyak nggak tahu. Nggak banyak yang tahu maksudnya ya, bukan nggak tahu, tapi nggak banyak di anggota DPR itu yang mungkin tahu secara substansi. Terus belum lagi penegak hukumnya. Apa sih sekarang yang ini? Kalau akan ada orang bilang juga gini ya, kalau kita kehilangan ayam gitu, kemudian lapor ke polisi, bahkan kehilangan sapi gitu kan. Kalau menurut nggak kehilangan sapi lagi, saya bisa nggak cuma polisi saja kemana pun gitu. Proses penegakan hukum itu baru ke polisi kehilangan sapi, naik ke kejaksaan, masuk ke pengadilan, kehilangan ayam aja ya, prosesnya kemana-mana, proses hukumnya. Nggak cuma itu aja di institusi aja, di institusi manapun itu nanti orang itu dari ayam itu hilang tanah dan rumahnya bisa juga hilang nyawanya. Jadi yang apa kita sorot ini apa? Apakah KPH-nya atau
hukum itu sendiri? Ya sebenarnya kan dari produk hukumnya kan ada 3 PPDB tersebut. Dari segi substansi, kemudian struktur dan kultur. Oke. Dari substansi hukumnya bagaimana, sudah benar atau belum? Strukturnya bagaimana, penegak hukumnya. Dan kulturnya kultur masyarakat dan juga kultur penegak hukum, kultur pembuat aturan gimana. Siap. Kalau kulturnya tidak bagus, pasti ada budaya yang tidak bagus. Benar. Aku nggak sepakat. Kalau orang bilang korupsi itu menjadi budaya. Namanya budaya itu semua bagus. Yang tidak bagus itu namanya penjara. Budaya mencuri, budaya korupsi, Kebiasaan. Oke. Nggak terasa waktu kita udah mendekati 30 menit. Mungkin teman-teman di luar sana kita udah seperti kuliah hukum ya, udah banyak pengetahuan yang kita dapat mengenai hukum dari Bang Fatul, Direktur LBH Samarinda. Kita bakal lanjut di podcast LBH Samarinda di edisi berikutnya kali Bang ya. Kita bakal mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya. Kita bakal undang ke ruang publik di LBH Samarinda Jalan Wijaya Kusuma. Sekian dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk nonton di podcast ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Buat teman-teman di luar sana yang pengen tertarik mungkin ya buat mengenai isu di podcast LBH Samarinda, kalian punya ruang untuk menyatakan kegelisahan kalian mungkin mengenai isu-isu yang sedang berkembang di Samarinda atau di Kaltim, mengenai tambang ilegal, mengenai PKL ataupun mengenai permasalahan hak ya. Oke, permasalahan atau yang bersinggungan dengan hak asasi manusia lah. Kalau misalnya kalian nggak merasa gelisah dengan persoalan tersebut, silakan komen di bawah di di section komen di channel ini, dan jangan lupa share ya, biar teman-teman di luar sana banyak yang juga nonton di channel ini. Terima kasih banyak.